Selamat malam untuk kamu yang lagi menikmati perasaan kamu di kegelapan malam. Sebagai pengantar tidur kamu, saya Yaka dari Kegelapan Malam, sejuta cerita mengantarkan kamu tidur. Ini adalah kisah inspiratif yang berjudul Pacaran atau diciptakan oleh Muhammad Riza Hafiz Bahtiar. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi wawasan dan juga menambah pengetahuan kita semua. Kawan Yaka, begini kisah inspiratifnya. Menjadi seorang pelajar membuat saya harus pintar dalam memfilter segala macam bentuk pergaulan anak zaman now. Mulai dari memilih teman, memilih organisasi, bahkan memilih grup WA sekalipun harus saya seleksi. Apalagi memilih calon pasangan. Tapi bukan itu yang ingin saya bagikan kali ini. Di zaman yang serba mudah dan modern seperti sekarang, pacaran bukan lagi hal yang tabu, yang bagi remaja harus merasa malu karenanya. Berpacaran bukan lagi hal yang sulit dilakukan. Bahkan bagi sebagian remaja, pacaran menjadi sebuah gaya hidup. Mereka yang tidak memiliki pacar dianggap jodi atau jomblo ditinggal mati, tidak gaul dan terkesan diasingkan dari pergaulannya. Hanya sebatas pacaran, namun efeknya bisa mengguncang jati diri remaja sampai menggerogoti keimanan mereka hingga terjerembab dalam kebohongan cinta dan kemaksiatan. Pacaran dan maksiat memang telah menjadi hal biasa dan lumrah bagi kehidupan sekarang. Seolah-olah dua kata ini menjadi darah dan daging. Sungguh sangat mengerikan melihat fakta itu. Tak tanggung-tanggung kemaksiatan dilakukan secara terbuka dan terang-terangan hingga menimbulkan perzinaan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Itulah kekosongan iman pada remaja sekarang, tipu daya setan yang semakin membabi buta, tak diiringi dengan pengukuhan fondasi iman dalam jiwa. Ada yang sengaja melakukan, namun ada juga yang tidak. Wong suka sama suka kok. Itulah lagu lama yang muncul dari para remaja pelaku perzinaan. Padahal Al-Quran sudah melarangnya sejak 1400 tahun yang lalu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lalu kenapa masih banyak yang melanggarnya? Apakah belum datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan remaja namanya jika tidak punya 1001 alasan dan dalih untuk berpacaran. Akhir-akhir ini muncul pacaran dengan dalil baru. Yuk pacaran Islami. Wah, memang ada? Nggak ada lah yang namanya pacaran dengan gaya Islami. Tapi kenapa masih ada saja kaum Adam dan Hawa terkena rayuan gombal? Sejatinya bagi mereka yang menjalin kasih tanpa ikatan yang halal atau pacaran, mereka sedang tidak jatuh cinta. Lalu bagaimana mereka bisa mengeluarkan kalimat-kalimat romantis yang sok puitis hingga menghanyutkan ribuan orang? Setiap insan seakan-akan terjebak dalam lembah cinta dunia dan merasa dunia hanya milik mereka berdua. Terkait hal ini, kita tidak bisa sepenuhnya menuduh dan menyalahkan mereka. Yuk tengok bagaimana kehidupan, lingkungan, dan peran orang tua dalam membimbing mereka menuju jalan yang diridhoinya. Sikap acuh tak acuh, kesibukan, keimanan, dan tingkat ekonomi keluarga bisa menjadi faktor mudahnya para remaja berpacaran dan melakukan perzinaan. Sangat disayangkan banyak orang tua yang malah merasa bangga ketika anaknya berpacaran. Apalagi berpacaran dengan cowok atau cewek yang tajir, atau bukan om-om atau tante-tante loh ya. Masya Allah. Bagaimana jawaban mereka kelak ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya mengenai anak-anak mereka?
Terus bagaimana kita mencegah hal ini agar tidak terjadi di generasi remaja penerus kita? Wallahu alam. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan posisi saya sekarang ini. Doa orang tua saya yang begitu ikhlas tak henti-hentinya selalu dipanjatkan di setiap malam. Doa mereka telah berhasil menghantarkan saya diterima di salah satu kampus terbaik di Surabaya, yang insya Allah selalu menjaga keseharian, pergaulan, dan yang pasti juga menjaga juga ubudiyah saya untuk terus meneladani sunnah Rasulullah. Pilihan yang sangat tepat bagi saya ketika kebanyakan remaja dalam rentang umur yang sama dengan saya, dengan asyik-asyiknya terhanyut dalam gaya hidup yang mewah dan terbiasa bermanjaan dengan materi dari keluarga untuk bersenang-senang. Di sini saya sudah harus belajar berjuang menjadi jiwa yang mandiri, meski terkadang ada sedikit repihan-repihan rasa iri dengan kehidupan mereka. Meski terkadang hati selalu merasa ingin berontak, meski terkadang setan dan iblis masih muncul dengan ribuan cara untuk menyesatkan. Saya selalu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saya selama niat di hati saya benar. Bagaimana agar setan tak mudah membuat hati ini jatuh hati dan berakibat berpacaran? Alhamdulillah, ilmu dari berbagai kajian dan Al-Quran yang sekarang sedang saya amalkan membuat saya tahu bahwa Islam telah mengatur sedemikian indah segala lini kehidupan kita. Sebelum hati ini condong ke lain hati, saya selalu berusaha mengingat salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Itulah ilmu yang saya dapatkan dari apa yang sedang saya pelajari saat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita menundukkan pandangan? Karena dari situlah awal mula adanya ketertarikan dan kemaksiatan. Seperti istilah dari mata turun ke hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya selalu menjaga hati kita dari panah-panah setan yang melesat ketika kita memandang sesuatu yang tidak halal bagi kita. Hanya saja seberapa peka kita terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu berkomitmen dan berprinsip, ketika saya mempunyai impian, maka dengan segala usaha saya akan menggapai impian tersebut. Ketika saya tidak ingin berpacaran, maka segala sesuatu yang mendekatinya akan saya jauhi. Cukup satu kata, halalkan atau kau tinggalkan. Ya Allah, jaga selalu hati ini, saya akan selalu menjaga diri untukmu, dan akan kujaga hati ini untuk pasanganku kelak, yang akan membawaku ke surgamu, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu dia tadi kisah inspiratif kita untuk edisi hari ini. Semoga cerita Yaka ini bisa mengantarkan kamu tidur. Saya Yaka dari kegelapan malam, sejuta cerita mengantarkan kamu tidur. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Have a nice dream and good night.